Bab 801 Susunan Surgawi 1. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam kapal utama manusia, Glenn menatap kubus komunikasi yang tidak aktif dengan mata kosong, dan di belakangnya ada Freya, Noah, dan S. Sepertinya kita baru saja memulai kebakaran hutan. Freya tidak bisa menahan tawa muram. S mencibir dingin, sekarang, siapapun yang mendengarkan akan ditangani oleh Azure Patriarch. Tapi kita tidak menginginkan itu, bukan? Sebarkan berita ini di benua iblis menggunakan koneksi Dewan Iblis Kekaisaran. Kita akan membuat kekacauan sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Alina, dan Inter akan dapat bergerak bebas. Kau juga manusia, kau tahu. Mereka mungkin akan dimusnahkan oleh semua garis depan. Freya berkata dengan dangkal, karena dia sudah tahu S tidak peduli dengan ras yang saat ini memburunya. Aku manusia, dan aku bangga akan hal itu. Tapi apa hubungannya dengan yang lain? S menjawab dengan acuh tak acuh, karena dia sangat mengenal Freya. Lakukan saja, dan jika Patriark Azure menghubungi lagi, lanjutkan dengan cerita yang sama. Ingat, cerita ini hanya akan berhasil jika tidak ada yang percaya pada Dream Shatter. Semakin banyak informasi yang kau berikan kepada mereka, semakin sulit bagi Dream Shatter untuk menjelaskan semuanya. Bajingan tua licik itu akan menyesal pernah bersekongkol melawanku. Pada saat ini, Noah tiba-tiba berbicara dengan nada lembut, bagaimana dengan keluargamu? Dari awal hingga akhir, S tidak pernah mengatakan apapun tentang White Crown. Seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Itulah yang membuat Noah agak khawatir. Bahkan Freya menyadari hal ini. S melirik Noah sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Suaranya yang dingin terdengar sebelum dia keluar dari ruangan. Aku akan menyendiri, mengkonsolidasikan kentunganku. Hubungi aku jika sesuatu terjadi atau jika kalian butuh sesuatu. Noah menyipitkan matanya, dia menghindari topik itu. Freya mendesah sambil menjawab, latar belakangnya jauh lebih rumit dari yang bisa kita bayangkan. Bukan tugas kita untuk ikut campur. Jangan khawatir, selama dia mampu peduli, dia tidak akan berubah menjadi monster. Noah tiba-tiba menatap Freya dan menatapnya tajam. Kapan kalian berdua menjadi dekat? Kau masih belum memberitahuku tentang wanita yang kau sebut avatarmu. Freya mencibir dengan nada bercanda, kita punya saat-saat kita, dan aku tidak ingat bertanya kepadamu tentang bagaimana mungkin kau begitu kuat, bukan? Kita semua punya rahasia kecil. Mari kita nikmati pelayaran kita selagi bisa. Aku punya firasat bahwa kita tidak akan bisa beristirahat begitu pemimpin kita mulai bergerak. Alpha N Alpha S Nova Epsilon LC Omicron MS berjalan di dek kapal dan merasakan angin laut yang dingin di wajahnya. Kilatan rumit melintas di matanya, keluargaku, ya. Apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi keluargaku? Rasa dingin merayapi mereka saat dia melemparkan perasaan tak berguna itu ke belakang kepalanya. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu lagi, dan dia harus bertindak secepat yang dia bisa jika Inter gagal menyelamatkan Alina sebelum kembali ke Serikat dan memasuki alam rahasia bulan. Itu adalah risiko besar yang diambilnya, dan dia tahu jalan memutar ini akan membuangnya 3 hingga 4 tahun yang berarti dia akan memiliki waktu kurang dari setahun untuk menyelesaikan bagian terakhir dari misi pencuri surga. Dalam kasus inilah Inter berhasil menyelamatkan Alina, dan dia menemukan Union dengan sedikit waktu tersisa. Tetap saja, dia tahu keegoisannya akan membahayakan semua anggota rumah dan bahkan nyawa Eva, tetapi dia masih mengambil risiko ini. Dia hanya menolak untuk menyerah pada Alina, dan dia tahu jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana jika aku bisa meningkatkan kecepatan kapal ini? Pikir S, melihat kapal kelas 6, dan matanya berbinar dengan harapan. S memiliki seluruh perbendaharaan alam rahasia, dia tidak lain hanyalah orang kaya, dan jika dia menggunakan semua pengetahuan itu dengan bijak, dia mungkin bisa membalikkan seluruh situasi untuk selamanya. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat membuka toko sistem. Sama dengan Sistem shop, bagian ramifikasi, sementara. Sumber ramifikasi, misi rantai terakhir. Tanda hubung. Hadiah kondisi 2, 1 juta EXP dan 1 juta SPI yang menurutku perlu kamu lihat. Biaya ramifikasi, 100.000 poin pencuri. 2. Seni siluman jiwa. Biaya ramifikasi, 5 juta poin pencuri. 3. Dasar-dasar pembuatan arai tingkat 1 hingga tingkat 3. Biaya ramifikasi,
1 juta poin pencuri. Tanda hubung. Hadiah kondisi 3. 1. 3.500.000 EXP dan 3.500.000 SP. Biaya ramifikasi, 350.000 poin pencuri. 2. Pencopet mutlak. Biaya ramifikasi, 10 juta poin pencuri. Sama dengan. Melihat hadiah yang belum diklaim, matanya tertuju pada dasar-dasar pembuatan Arai. Dia sudah menjadi perajin rune surgawi tingkat 12, tetapi dia tidak memiliki metode untuk mempelajari rune surgawi lebih lanjut. Namun, ketika dia mendapatkan metode tersebut, dia tidak punya waktu untuk berkutat dengan pembuatan rune. Namun, sekarang, dia punya waktu dan tujuan untuk mempelajari rune surgawi lebih jauh, dan dia tahu jika dia menemukan sesuatu, dia mungkin dapat mengubah seluruh situasinya karena pembuatan rune surgawi jauh lebih mendalam dan ampuh daripada pembuatan rune biasa. Selain itu, dengan panel perajin rune surgawi, dia dapat membuat jimat dengan bantuan sistem, dan mungkin hal yang sama berlaku untuk susunan surgawi juga. Terakhir, sudah waktunya untuk mempelajari seni siluman jiwa karena seni siluman tanpa hati tidak lagi cukup, dan Absolute Pickpocket yang misterius yang merupakan yang termahal dari semuanya dan seharusnya menjadi hadiah terakhir dari misi berantainya. Sebelumnya, dia tidak memiliki poin pencuri yang tersisa, tetapi sekarang, dia memiliki lebih banyak lagi. Jadi, tanpa ragu, dia pertama-tama membeli dasar-dasar pembuatan Arai, dan banyak sekali informasi membanjiri pikirannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berada di luar ekspektasi S. Suara sistem mulai berdengung saat sebuah panel muncul di depannya. Sama dengan. Host telah bersentuhan dengan Heavenly Arai. Heavenly Formation Coins sekarang tersedia di sistem shop, treasure section. Arahan, harap beli Heavenly Formation Coins untuk membuka bagian Arai dari panel Heavenly Rune Crafter dan mulai dengan Heavenly Arai. Bab 802 Susunan Surgawi, 2. Sama dengan. Host telah bersentuhan dengan susunan surgawi. Koin formasi surgawi sekarang tersedia di toko sistem, bagian harta karun. Petunjuk, harap beli koin formasi surgawi untuk membuka bagian susunan dari panel perajin rune surgawi dan mulai dengan susunan surgawi. Sama dengan S terkejut ketika melihat pemberitahuan itu. Tetapi keterkejutannya tidak berlangsung lama karena informasi yang terkait dengan koin formasi surgawi ada di awal dasar-dasar pembuatan susunan. Dasar-dasar pembuatan susunan sangat berbeda dari pembuatan susunan tradisional yang diketahui S karena itu adalah pembuatan susunan surgawi. Sebagai permulaan, ia membutuhkan koin formasi surgawi, bukan plat formasi, untuk membuat susunan surgawi. Selain itu, tidak seperti jimat, susunan dan formasi dapat digunakan selama sumber dayanya tidak habis, dan susunan surgawinya sama. Hanya saja metode untuk membentuk susunan surgawi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan jantung berdebar kencang, S segera membuka bagian lain dari toko sistem, yang baru saja mendapat item baru. Sama dengan toko sistem, bagian harta karun, 1 baru. Koin formasi surgawi, harta karun jiwa rune kelas 9. Tersedia, 9. Harga, 5 juta poin pencuri, per koin. Sama dengan 45 juta TP untuk semuanya. S mengerutkan kening, melihat harga yang tidak masuk akal, tetapi dia tahu jika dia ingin melangkah lebih jauh dengan Heavenly Arai, dia membutuhkan koin-koin itu dan kesembilannya, tidak kurang satupun. Lebih jauh lagi, koin-koin itu adalah harta karun kelas 9 yang membuatnya sama berharganya dengan tali jiwa pencurinya. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, S membeli ke-9 koin itu. Sama dengan 9 koin formasi surgawi telah berhasil dibeli. Tanda hubung. Bagian susunan surgawi telah dibuka. Tanda hubung. Poin pencuri, 56.789.350. Sama dengan. Tepat pada saat ini, sesuatu tampaknya terbuka dalam pikirannya, dan pengetahuan mendalam tentang susunan surgawi mulai memasuki lautan pengetahuannya. S tahu dia tidak bisa tinggal di tempat terbuka, jadi dia dengan cepat menemukan ruangan kosong dan duduk bersila dan tenggelam dalam pengetahuan yang luas itu.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencari koin-koin yang telah dia habiskan begitu banyak TP. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Es akhirnya membuka matanya, bersinar dengan cahaya yang dalam. Saat berikutnya, dia membalikkan tangannya, dan cakram hitam pekat 9 inci muncul. Di atas cakram ini diukir simbol pencuri yang jelas, sementara di sisi lain ada kepala berkerudung. Bibir Es sedikit melengkung saat dia menuangkan ki jiwa surgawi ke dalam cakram ini. Kilauan emas halus mulai muncul pada cakram itu, dan Es merasakan hubungan kuat terjalin dengan cakram ini, seperti tali jiwa pencuri. Saat berikutnya, ia mengeluarkan perintah dengan pikirannya. Cakram gelap itu tiba-tiba mulai retak dan melayang di atas tangannya. Kemudian seperti teka-teki, cakram gelap itu dibongkar menjadi 9 keping pentagon kecil, yang persis seperti koin jimat surgawi Es. Satu-satunya perbedaan adalah koin-koin itu bebas dari tanda apapun dan sama sekali kosong, seperti batu giok murni. Itu adalah koin formasi surgawi. Saya telah menerima 9 simbol rune susunan surgawi, dan yang perlu saya lakukan hanyalah membuat simbol-simbol susunan itu pada 9 koin ini dengan ki jiwa surgawi. Setelah itu, saya perlu mempelajari cara menyusun simbol-simbol itu dengan koin-koin ini dalam pola susunan yang berbeda untuk membentuk susunan surgawi. Ada 999 kombinasi yang lebih kecil yang dapat terbentuk dalam 999 susunan surgawi yang lebih kecil dalam manual dasar ini. Saya kehilangan manual untuk 99 kombinasi tengah yang membentuk 99 susunan tengah dan 9 kombinasi atas untuk 9 susunan surgawi atas. Begitu aku berhasil mengumpulkan semua kombinasi, maka tidak peduli seberapa besar areanya, aku dapat menyusun koin-koin ini ke dalam susunan surgawi dalam waktu singkat sesuka hati dan membuatnya tetap aktif selama aku memiliki ki jiwa surgawi. Seharusnya aku sudah membelinya sejak lama. Es merasa getir ketika dia memikirkan tentang seberapa banyak masalah yang telah dia alami padahal dia bisa menghindarinya jika saja dia membuat keputusan ini lebih awal. Meskipun demikian, dia jauh lebih bersemangat daripada merasa getir karena susunan surgawi akan meningkatkan persenjataannya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih jauh lagi, karena koin formasi surgawi, dia memperoleh pengetahuan tentang 99 kombinasi tengah dan 9 kombinasi atas juga, yang tidak ada dalam manual ini. Terakhir, pangkat perajin rune surgawi di atas 12 tingkatan juga terungkap, sebenarnya ada 10 tingkatan dalam pangkat perajin rune surgawi, dan setiap tingkatan memiliki level dasar, menengah, dan lanjutan. Sekarang, Es sangat ingin mendapatkan kedua manual itu juga, tetapi dia tahu itu tergantung pada sistemnya. Jadi, dia tidak berkutat pada hal itu karena dia pertama-tama perlu membuat 9 simbol rune susunan surgawi pada koin-koin itu dan kemudian memahami 999 kombinasi. Lebih jauh, dia perlu memahami 9 simbol itu untuk membuatnya pada koin-koin itu seperti jimat surgawi. Jadi, meskipun dia memiliki 2 manual lainnya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Namun, itu dapat dihindari dengan bantuan sistem, jadi dia segera membuka panel perajin rune surgawi. Dia ingin mempelajari kombinasi tertentu secepat mungkin karena itu dapat membantunya dengan kesulitannya saat ini. Sama dengan. Panel perajin rune surgawi. Peringkat perajin rune, kelas 1, dasar. Merek dagang perajin rune, koin kolofon perajin rune, simbol pencuri. Rune crafter instrumen, koin formasi surgawi, 9. Bagian jimat terbuka. Bagian arai terbuka. Bagian formasi terkunci. Bagian tidak diketahui terkunci. Bagian pembuatan jimat. Jimat surgawi tersedia, 50 tingkat 1 hingga tingkat 12. Jimat duniawi, tersedia, 110 tingkat 1 hingga tingkat 12. Tanda hubung. Arai surgawi, kelas 1 hingga kelas 3. Kombinasi arai surgawi yang lebih rendah, 999. Kombinasi arai terbuka, 0. Arahan, harap pahami dan buat 9 simbol rune arai berat pada koin formasi surgawi untuk membuka kondisi pembukaan kombinasi arai di bagian ini. Sama dengan. Kupikir begitu, pikir Es, sambil melihat arahan, aku harus segera melakukannya karena membuka kombinasi itu lebih penting daripada apapun. Aku akan menangani keterampilanku saat aku selesai dengan ini. Tidak akan butuh waktu lama dengan pemahamanku saat ini.
Aku hanya butuh sekitar 3 bulan untuk memahami dan membuat rune ini di tengah kegelapan. Sosok kekar duduk bersila, dan kilau merah samar menyelimuti sosoknya, memancarkan aura menakutkan yang jahat. Tiba-tiba, sepasang mata dingin yang jahat terbuka, dan suara serak terdengar, "Ada apa?" Tepat saat suaranya yang kesal menghilang, beberapa simbol rune bersinar di depannya, dan suara tua yang penuh hormat terdengar dengan sedikit kegembiraan, "Lord Knight Mareurat, kami baru saja menerima kabar dari Dark Knight Marewin." Situasinya telah berubah secara tak terduga, dan tampaknya Tetua Agung telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Selain itu, leluhur Azure juga mengirim pesan rahasia, dan dia ingin bertemu denganmu tetapi tidak secara formal, dan aku cukup yakin ini terkait dengan situasi persis yang telah berkembang di alam neraka berapi. Kita harus pergi sekarang, dan aku akan menjelaskan semuanya dalam perjalanan. Jika apa yang dikatakan Dark Knight Marewin benar dan waktu adalah hal yang penting. Knight Mareurat tidak lain adalah pemimpin sekte Dark Knight Maresek dan pembunuh paling kejam serta salah satu makhluk paling ditakuti dari ras manusia. Benarkah? Bagaimana kabar gadis kecilku? Suara Knight Mareurat yang kesal mengandung sedikit kelembutan, seolah-olah dia lebih peduli pada putrinya daripada apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi Soul Flame Sek Patriark juga menerima pesan pemanggilan yang sama dengan Knight Mareurat dan laporan mengejutkan dari perwakilan sektenya, Rudolph, yang hadir dalam rombongan Fury Hell Secret Realm. Bukan hanya Dark Knight Mare atau Soul Flame, tetapi bahkan Bistamer dan Yin Flower Sek juga menerima pemanggilan rahasia yang mendesak, dan tidak ada yang berani melewatkan ini karena mereka sudah tahu badai besar sedang terjadi dan manusia akan menjadi pusatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di permukaan, benua angin biru sama saja. Tetapi eselon atas dari 5 sekte kuno tahu bahwa tokoh-tokoh perkasa dari ras mereka tiba-tiba bergerak dan kekuatan sedang dikumpulkan. Namun, hanya 3 hari setelah gerakan tiba-tiba ini dimulai, perkembangan besar lainnya terjadi. Seluruh pasukan sekutu iblis dan setan yang ditempatkan di benua angin biru tiba-tiba mundur besar-besaran. Sebagai tanggapan, manusia melancarkan serangan skala besar terhadap pasukan tersebut seolah-olah mereka ingin membunuh mereka semua, dan siapapun yang berpartisipasi akan mendapatkan pahala besar dan bahkan kesempatan untuk memasuki 5 sekte jika mereka mengumpulkan cukup poin pahala. Seluruh tanah kerajaan tiba-tiba terjun ke dalam perang dengan sekutu mereka sendiri, dan tidak seorang pun tahu apa alasannya. Namun dari keganasan yang ditunjukkan oleh manusia, cukup jelas mereka ingin benar-benar membunuh semua pasukan di benua mereka dan tidak ingin membiarkan mereka mundur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat tersembunyi, Leona dan Blood Devil Duke sedang melihat proyeksi, dan entah mengapa, aura mereka berdua sangat kacau dan tidak stabil. Alasan dibalik keadaan menyedihkan mereka sangat sederhana. Itu karena serangan tiba-tiba dari Azure Patriarch dengan kekuatan penuh. Dari keempatnya, hanya 2 orang ini yang berhasil melarikan diri, tetapi mereka berdua harus membayar harga yang sangat mahal dan menggunakan hampir semua kartu truf mereka. Jika mereka berdua tidak memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, mereka berdua akan binasa di bawah formasi mematikan itu. Meskipun demikian, setelah mereka melarikan diri, mereka tidak tinggal diam dan menghubungi pasukan mereka sehingga mereka dapat mundur dengan kecepatan penuh sebelum manusia menusuk mereka dari belakang. Namun sayang, manusia bereaksi terlalu cepat, dan sekarang orang-orang mereka sekarat dari segala arah. Apakah kamu berhasil menghubungi Demon Ancestor? Blood Devil Duke bertanya dengan suara kuda. Setelah hampir mati, dia dan Leona tetap bersama karena keduanya memiliki hubungan dengan leluhur ras mereka, dan mereka juga tidak punya pilihan karena menjadi satu-satunya dalam posisi ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain kebaikan bagi manusia. Tidak, sama sepertimu, aku tidak bisa menghubungi tuan atau ayahku. Bahkan, aku tidak bisa menghubungi siapapun seperti di pihakmu. Kita seharusnya berasumsi lebih buruk sekarang, leluhur penghancur mimpi telah mempermainkan kita semua seperti biola, dan pasukan utama kita mungkin berada dalam situasi yang mematikan. Di sisi lain, pasukan yang mereka tinggalkan di sini tidak cukup untuk menghadapi serangan manusia yang terus-menerus. Mereka telah menjarah atau menghancurkan kapal-kapal kita, dan sekarang kita terjebak di sini. Aku tidak percaya kita semua tertipu oleh ini, dan sekarang, dengan pasukan utama kita yang hilang, kita semua bermain setara dengan manusia.
Suara Leona dipenuhi dengan niat membunuh dan penghinaan karena dia masih tidak percaya bahwa manusia menipu tiga ras teratas dengan begitu mudah. Sekarang, situasi pasukan utama mereka tidak diketahui, dan bala bantuan dari benua mereka akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai tempat ini. Pada saat mereka tiba, manusia akan siap. Inilah alasan mengapa tidak ada yang ingin menyerbu benua satu sama lain karena itu adalah usaha yang terlalu besar, belum lagi beban sumber daya yang sangat besar. Namun, sekarang setelah manusia memperoleh semua sumber daya dari alam neraka berapi dan teknik kultivasi alam ke-8, mereka tidak bisa duduk diam dan menonton sementara manusia menerobos ke alam ke-8 dan menghadapinya. Itu adalah situasi hidup atau mati bagi mereka, tidak hanya untuk iblis atau setan tetapi juga 9 ras lainnya. Baik Leona dan Duke Iblis Darah memahami hal ini dengan sangat baik, jadi mereka masih memiliki harapan. Di mana Ratu Peri? Tanya Duke Iblis Darah dengan nada muram. Dia tahu Ratu Peri bertanggung jawab atas keamanan Alina, tetapi apakah itu penting sekarang? Jika ada, mereka membutuhkan Ratu Peri karena dia akan sangat membantu mengendalikan ras peri. Leona menjawab dengan sedikit rasa frustrasi, menurutmu apakah aku punya waktu untuk mencarinya? Sementara aku sendiri hampir tidak bisa melarikan diri. Tapi aku cukup yakin manusia tidak akan membiarkannya hidup lebih lama karena mereka bukan lagi Ratu Peri atau Putri Pemburu. Jika ada, mereka sekarang hanyalah sandera yang mengancam ras mereka. Sementara manusia sibuk menyingkirkan iblis dan setan atau mengumpulkan sejumlah besar pahala, para tahanan di Prime Azure Mountain sama sekali tidak menyadari fakta ini. Namun, karena Leona tidak muncul selama lebih dari seminggu, para pemburu cukup lega tetapi juga bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena tidak ada yang datang untuk memberi mereka kebutuhan mereka yang biasa. Rasanya mereka semua benar-benar terputus dari dunia luar, dan Herman dan Lilian bahkan mencoba memanggil Ratu Peri tetapi tidak mendapat jawaban. Alasannya adalah karena Alina membutuhkan obat untuk lukanya yang telah diberikan Leona dengan penyiksaan kejamnya, yang berlangsung selama lebih dari sebulan, dan sekarang dia membutuhkan obat dengan segera, atau meridiannya akan rusak, dan dia mungkin kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi, bahkan hidupnya. Sementara kepala pelayan dan pelayan tua itu menjadi cemas, orang yang dimaksud tetap tenang di kamarnya. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan apapun. Bahkan ketika Leona menggunakan segala cara untuk membuatnya berteriak minta ampun, dia tetap diam dan bertahan. Sekarang, dia tampak sangat kurus, sementara kulitnya yang dulunya pucat pasi kini dipenuhi bekas luka dan perban. Namun, sorot matanya yang seperti mutiara masih memancarkan tekad dan kerinduan. Aku harus melarikan diri, aku harus bertemu dengannya, untuk terakhir kalinya. Aku ingin merasakan perhatiannya sekali lagi. Pikirnya saat tenggelam dalam kenangan lama. Kakak, saat aku besar nanti, aku akan menghasilkan lebih banyak uang daripada kamu, dan kita berdua bisa membeli banyak sekali makanan. Anak nakal, kamu hanya memikirkan makan dan uang sepanjang hari. Uang bukanlah segalanya, yang penting adalah kesehatanmu. Selama kamu sehat, kamu bisa menghasilkan uang dan hidup dengan nyaman. Lagi pula, bukankah tugas kakakmu adalah menghasilkan uang? Kamu, di sisi lain, butuh pendidikan, itu lebih penting daripada uang. Hehehe, saudara konyol, hanya orang-orang di kota dalam yang bisa mengenyam pendidikan. Dan kudengar dari Bibi Hawa bahwa bahkan jika kau menjual seluruh jalan ini, kau tetap tidak akan mampu membayar biaya sekolah, dan terakhir kali ku periksa kau sangat miskin. Aku akan menemukan cara, lihat saja. Uang bukanlah segalanya, ada yang namanya kasih sayang, kau dengar. Aku akan bekerja keras untuk masuk ke kota dalam dan kemudian mengirimmu untuk mengenyam pendidikan. Dan bocah nakal, lidahmu menjadi semakin tajam setiap hari. Berhentilah mempermainkan Bibi Hawa. Petik 2. Hehehe, lihat betapa merahnya wajahmu. Itu terjadi ketika kau mencoba berbohong. Dasar bocah nakal, aku tidak berbicara denganmu. Tiba-tiba, proses berpikirnya terputus ketika langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Herman dan Lilian telah masuk, diikuti oleh wanita cantik lainnya dalam jubah tetua sekte Gunung Biru. Wajah Herman dipenuhi rasa dingin saat dia menatap wanita itu sementara Lilian menggigit bibir bawahnya sambil menatap tubuh Alina yang lemah dengan cemas. Tiba-tiba wanita itu berhenti di depan Herman dan Lilian dan berkata dengan dingin, aku perlu melakukan pemeriksaan sendiri. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar dalam bahaya atau kalian hanya membuat keributan. Siapa tahu,
Itu hanya rencana kalian selama ini. Sama sekali tidak, kami tidak akan meninggalkanmu bersama sang putri. Herman dengan dingin menolaknya tanpa berpikir dua kali. Dia punya firasat buruk tentang wanita ini sejak dia tiba-tiba muncul. Dia mengenal wanita ini, karena dialah yang selalu dikirim ke sini oleh leluhur Azure untuk memeriksa mereka. Namun hari ini, ketika mereka mengatakan mereka membutuhkan obat penyembuh berkualitas tinggi, dia tidak hanya setuju, tetapi dia juga memberikan syarat bahwa dia akan memeriksa Alina terlebih dahulu sebelum memberikan obat kepada mereka. Herman merasa itu terlalu mudah karena wanita ini selalu mempersulit mereka dan tidak pernah mendengarkan mereka sebelumnya. Namun sekarang, dia setuju dengan mudah, dan dia bahkan tidak memberitahu mereka mengapa kunjungannya tertunda. Namun sekarang setelah dia menuntut privasi dengan Alina, dan dengan kondisinya yang rapuh saat ini, Herman tidak akan pernah meninggalkan wanita ini bersama Alina sendirian karena terlalu berbahaya. Meskipun dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Leona, karena kehebatannya setara dengannya, dan patung itu bahkan lebih mulia daripada Alina. Namun wanita ini hanyalah seorang kultivator alam jiwa puncak, dan dia sama sekali tidak berdaya melawannya. Selain itu, dengan situasi Alina saat ini, dia tidak akan mengambil risiko. Namun, wanita itu tampaknya tidak terganggu oleh tekad Herman untuk tinggal di sini dan dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu aku pergi, dan percayalah, setelah kunjungan ini, tidak akan ada kunjungan selama sebulan lagi. Oh, dan kalian tidak akan lagi mendapatkan barang-barang mewah, dan dengan senang hati aku umumkan bahwa kalian adalah tahanan sejati sekarang." Suaranya dingin dan penuh dengan penghinaan saat dia menyatakan dengan gembira seolah-olah dia menikmati situasi menyedihkan mereka. Hati Herman hancur, dan dia tahu ada sesuatu yang salah, jadi dia berhenti ragu-ragu atau bertindak patuh seperti yang diminta Blood Ancestor darinya. Jika bukan karena jaminan Blood Ancestor tentang keselamatan Alina dan kepulangannya, dia pasti sudah setuju dengan rencana Alina untuk melarikan diri sejak lama. Dia bahkan membiarkan Leona melakukan apapun yang dia inginkan untuk janji yang tepat ini meskipun dia ingin memotong Leona menjadi jutaan bagian untuk apa yang telah dia lakukan. Namun, sekarang, tampaknya manusia membuat gerakan tak terduga lainnya, dan ketidakhadiran Leona adalah buktinya. Jadi, tidak ada gunanya bereaksi dengan patuh lagi. Auranya meningkat, dan Lilian dengan cepat menyadarinya saat dia menghela nafas lega karena dengan tindakan Herman, jelas dia akhirnya bisa bertindak juga, dan dia tidak akan menghentikannya. Namun, wanita itu tetap tenang seperti danau meskipun aura dingin mengerikan dilepaskan oleh Herman, sementara mata Alina menunjukkan sedikit kegembiraan. "Jadi, kalian semua ingin melarikan diri, iya. Dan di sini kupikir kau tidak punya tulang punggung." Wanita itu tiba-tiba tersenyum dengan cara yang aneh sebelum dia langsung menatap Alina yang bercadar dan berkata dengan ambigu, "Kau pernah berjanji, ketika aku dewasa, aku akan membantumu menjadi kaya. Apakah itu masih berlaku?" Sikap tenang Alina hancur saat dia gemetar seperti pohon yang ganas di tengah badai sementara matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Jangan serang dia," teriak Alina saat itu, dan aura kuat muncul dari sosoknya yang rapuh, dan dia menghilang dari tempatnya, meninggalkan es perak. Dia muncul kembali di antara manusia yang tenang dan dua manusia yang kebingungan, dan matanya dipenuhi dengan kekuatan dingin saat dia menatap Herman dan Lilian. "Minggir, kalian berdua," dia memerintahkan dengan nada yang tak terbantahkan. Bahkan Herman terkejut karena dia belum pernah melihat Alina begitu marah atau berbicara kepadanya seperti ini. Lilian benar-benar tercengang dan perlahan menarik kembali auranya saat dia melirik manusia di belakang Alina, yang memiliki senyum aneh di wajahnya. Baik Herman maupun Lilian mengerti bahwa reaksi keras Alina adalah hasil dari kata-kata ambigu wanita itu, yang tidak masuk akal. Tetapi Herman berbeda dari Lilian, dan sebuah gagasan yang sangat tidak masuk akal muncul di benaknya saat mata tuannya melebar karena ketidakpercayaan yang luar biasa. Alina berbalik saat seluruh auranya dari alam manifestasi jiwa Ki tahap awal terkunci pada manusia di depannya. "Siapa kamu?" Dia bertanya dengan dingin, tetapi kegelisahan hadir dalam suaranya serta antisipasi yang mendalam. Manusia itu menjawab dengan senyum misterius, "Tidak masalah siapa aku saat ini. Yang penting adalah apakah kau ingin pergi bersamaku atau tetap tinggal di sini." Alina menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, tetapi itu tidak mungkin. Dia ingin mendengar namanya dari wanita ini. Itu benar-benar tak tertahankan baginya. Tetapi tetap saja, dia tahu selama dia bisa meninggalkan tempat ini,
dia mungkin menemukan Herman menunggunya di luar sana, dan ini sudah cukup untuk mengobarkan semangatnya. Ayo pergi. Dia mengangguk tanpa ragu. Alina, kau tidak boleh. Kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Bagaimana jika itu jebakan? Herman sangat menentang keputusannya saat dia dengan waspada menatap manusia itu dengan permusuhan yang jelas. Jangan hentikan aku hari ini, kakek, atau kau harus membunuhku untuk menahanku di sini. Aura Alina melonjak lagi saat dia menghadapi Herman dengan tatapan berapi-api di matanya. Tiba-tiba darah menetes dari ujung kerudungnya, dan Herman terkejut, berhenti membakar kekuatan hidupmu. Dia dengan cepat memerintahkannya, tetapi dia terus melepaskan auranya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Leona sudah mengambil cincin penyimpanan mereka, jadi mereka tidak lagi memiliki batu ki atau obat untuk menyembuhkan Alina. Dalam keadaan ini, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menggunakan kultivasinya. Jika dia terus melakukannya, dia tidak akan bisa lagi berkultivasi atau pulih dari ini. Baiklah, hentikan tindakan kekanak-kanakanmu. Ayo pergi. Herman tidak punya pilihan selain menyerah karena dia tidak ingin menyakiti Alina meskipun dia sendiri keras kepala. Kemudian dia dengan dingin menatap wanita di belakangnya, yang masih tersenyum seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Jika kamu benar-benar di sini untuk membantu kami melarikan diri, lalu berikan dia obat penyembuh atau batu ki agar dia bisa pulih. Dia tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghadapi bahaya. Di sisi lain, Lilian memperhatikan semuanya dengan ekspresi bingung karena dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi satu hal yang jelas, Alina tampak jauh lebih bersemangat dari biasanya, dan matanya bersinar seperti biasanya. Oh, aku hendak melakukannya tetapi kemudian berpikir akan tidak sopan bagiku untuk berbicara di tengah drama keluargamu. Wanita itu tertawa kecil, lalu tiba-tiba melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya dan melemparkannya ke arah Herman, yang menangkapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ambil apapun yang kau inginkan dan ikuti aku. Dia berkata dengan tenang sebelum mulai berjalan menuju pintu keluar. Alina juga terkejut tetapi dengan cepat mulai mengikutinya tanpa peduli pada Herman atau Lilian, dan dia juga waspada jika Herman mencoba melakukan sesuatu. Ayo pergi. Herman mendesah tak berdaya saat dia juga mulai mengikuti mereka sambil mencari obat untuk Alina di cincin itu. Lilian tentu saja tidak akan meninggalkan sisi putri kesayangannya dan dengan cepat mengikutinya. Apakah kau bekerja untuk dia sejak awal? Alina tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya lagi saat bertanya kepada manusia itu. Ia juga telah melihat wanita ini berkali-kali, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa wanita itu akan menjadi pionnya. Jika itu benar, maka ia tak berani membayangkan seberapa. Dalam pendekatannya, mengapa kau begitu yakin bahwa aku bekerja untuk seseorang? Manusia itu bertanya dengan aneh. Karena kau tak akan mengambil risiko seperti itu hanya demi belas kasihan, kata Alina dengan tenang. Herman, saat itu, menyerahkan beberapa pil kepada Alina, ini, makanlah. Kau akan merasa lebih baik. Masih ada lagi, tetapi meminum semuanya akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Kau harus berhenti menggunakan ki jika kau ingin pulih. Alina tidak menolak dan mengambil pil itu dan berkata, aku sudah merasa lebih baik, terima kasih, kakek. Siapa wanita itu, kakek Herman? Dengan nada berbisik, Lilian bertanya, rasa penasaran dari Herman. Herman menjawab dengan ekspresi yang rumit namun gelap, dia hanyalah berita buruk. Pada saat ini, mereka semua mencapai ujung aula putih, dan di depan mereka ada gerbang putih. Ini adalah batas yang tidak bisa dilewati para pemburu. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka bahkan tidak bisa membuat penyok di gerbang itu. Wanita manusia itu, di sisi lain, meletakkan tangannya di pintu dan kemudian mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa omong kosong sementara liontin di lehernya tiba-tiba berkilauan dalam cahaya biru, dan kemudian gerbang itu juga berkilauan dalam cahaya biru sebelum mengeluarkan suara berderit dan mulai terbuka. Di balik gerbang itu ada terowongan panjang, dan pada saat ini, manusia itu berbalik dan berkata dengan tegas, sekarang, semuanya, jika kalian tidak ingin memberitahu seluruh sekte, sebaiknya kalian ikuti setiap langkahku. Satu kesalahan, dan kalian semua bisa mengucapkan selamat tinggal pada kebebasan kalian, dan saya juga tidak ingin bersusah payah untuk datang ke sini lagi. Alina mengangguk sementara Herman masih enggan namun tetap setuju,
dan mereka semua mulai mengikuti di belakang manusia itu. Para pemburu dengan hati-hati mengikuti setiap langkah yang diambil manusia itu tanpa melewatkan satu pun langkah saat mereka berjalan di terowongan, dan sekarang mereka dapat melihat mulut gunung itu sudah dekat. Herman berjalan di belakang Alina, dan dia menatap dingin ke punggung manusia itu. Apakah dia benar-benar berhubungan dengan pencuri itu? Tapi bagaimana mungkin? Apakah latar belakangnya benar-benar mengesankan, dan itulah sebabnya semua orang ingin menangkapnya? Jika itu benar, maka aku tidak bisa meninggalkan Alina bersamanya. Jika itu terjadi, hubungan ambigu mereka akan menjadi jelas, dan dengan demikian Alina dan semua Silver Eyes akan menjadi target. Tapi dia datang ke sini untuk menyelamatkannya, yang berarti dia sangat peduli padanya, dan Alina tidak akan mendengarkanku lagi. Jauh di lubuk hatiku, aku ingin membiarkannya pergi, tetapi aku juga ingin seseorang menemukan kita. Segalanya tidak akan pernah sama lagi jika dia berhubungan dengan pencuri itu. Bahkan leluhur tidak akan mengampuni kita. Pikiran Herman adalah medan perang saat ini karena dia tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan begitu mereka meninggalkan penjara ini. Dia tahu jika dia membiarkan Alina pergi, klan pemburu es perak akan menderita serangan balasan yang hebat dan mungkin akan dieksekusi oleh leluhur darah yang marah. Di sisi lain, dia juga tahu jika dia mencoba menghentikan Alina, dia akan melawan dengan keras. Dia tidak pernah mengira manusia yang dulu dia hina akan berubah menjadi momok seperti itu, dan jika dia terbuka tentang hal itu dan, seperti yang dikatakan Alina, membawanya bersama mereka saat itu, ini mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali. Namun sekarang, tidak ada yang tersisa selain penyesalan, dan dia harus memutuskan pilihan antara Alina atau klan pemburu es perak. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya berkata, Ali kecil, kamu tahu apa yang akan terjadi pada klan kita jika kamu membuat pilihan. Yang salah, kan? Suara tuanya bergema di terowongan yang sunyi. Alina, yang berjalan di depannya, tidak menoleh ke belakang saat dia menjawab, "Iya, aku tahu. Mungkin ada cara lain yang harus kita bicarakan dengan ayah dan ibumu," kata Herman dengan lembut. "Aku sudah memikirkan caranya, jangan khawatir, kakek," Alina meyakinkan dengan penuh keyakinan. Lilian tetap diam sambil mendengarkan, dan sekarang dia akhirnya mulai memahami apa yang terjadi dan siapa wanita itu, dan dia benar-benar terkejut. Herman ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar seolah-olah dia tahu Alina telah membuat keputusannya. Dan sekarang gilirannya. Setelah itu, mereka semua melangkah keluar dari terowongan, dan beberapa meter dari mereka ada angin biru yang mengamuk saat mereka mengelilingi seluruh gunung, dan angin itu memberi mereka perasaan yang mengerikan. "Aku tidak ingat melihat angin itu ketika kita datang ke sini." Lilian bergumam dengan heran. Herman juga memiliki pemikiran yang sama dengan Lilian. Wanita yang berjalan di depan berbalik dan berkata, "Tentu saja, kau tidak mengingatnya karena mereka tidak ada di sana sejak awal. Angin biru itu adalah produk dari gunung tempatmu ditahan. Ini adalah inti dari benua angin biru dan alasan mengapa tempat ini disebut angin biru, gunung biru utama. Ada formasi yang sangat kuat yang dipasang di gunung ini yang mengendalikan angin biru itu, dan ketika kau datang ke sini, mereka ditekan menggunakan formasi yang sama, dan ketika kau di penjara, mereka dilepaskan lagi. Kudengar hanya seorang kultivator alam pemahaman hukum yang dapat menahan angin biru ini, lebih sedikit lagi, dan mereka akan mencabik-cabiknya dengan tubuh dan jiwa. Terakhir, gunung ini juga merupakan tempat tinggal keberadaan terkuat dari ras manusia, yang utama. Jadi bahkan jika kau berhasil melarikan diri dari gua, kau akan tetap terperangkap oleh angin itu." Wanita itu tersenyum, melihat ekspresi pucat si pemburu. "Oh, itu seharusnya menjadi salah satu rahasia inti dari Sekte Gunung Angin Biru." "Yah, terserahlah, bukan berarti aku disumpah untuk merahasiakannya. Sekarang, pada topik utama." Dia menatap Alina dalam-dalam, yang juga menatapnya, dan raut wajahnya tampak agak lebih baik setelah dia meminum pil-pil itu. Dia berkata, "Biarkan aku memperkenalkan diriku secara resmi, aku adalah rekan dari pencuri langit, yang diberi gelar pencuri tanpa wajah. Seperti yang sudah kau duga, dia mengirimku ke sini untuk menyelamatkan saudara perempuannya, kau, dan, jika memungkinkan, rekan-rekanmu juga." Tatapan matanya menjadi lebih dingin, tapi setelah mengamati kalian semua, kurasa kalian semua tidak sependapat. "Kau tahu, aku tidak bisa mengambil risiko menolak seseorang yang tidak ingin diselamatkan dan membahayakan hidupku sendiri. Karena setelah pos pemeriksaan ini, kita tidak akan sendirian lagi,
dan aku butuh kerja sama penuhmu. Jadi, aku butuh jawaban yang pasti, bukan hanya darimu tapi juga para pelayanmu. Kau ingin bertemu dengannya atau pulang saja. Dia akan menghargai pilihanmu, dan aku akan membantumu melarikan diri dari tempat ini juga. Tapi aku perlu tahu pilihan terakhirmu agar kita semua bisa sepakat. Wanita itu, atau lebih tepatnya Inter, berkata dengan dingin tanpa ada ruang untuk basa-basi. Hanya dia yang tahu seberapa besar kesulitan dan risiko yang telah diambilnya untuk mendapatkan tubuh tetua Azure ketujuh yang bertugas mengawasi Alina. Dengan demikian, hanya setelah memastikan bahwa leluhur Azure dan anggota berpangkat tinggi lainnya sedang sibuk berurusan dengan para iblis dan setan, dia berani bergerak. Namun, setelah bertemu dengan Alina dan para pelayannya, dia menemukan pikiran orang-orang ini sama sekali tidak selaras, dan ini hanyalah risiko baginya, jadi dia ingin memperjelas semuanya sebelum melangkah maju. Jantung Alina berdebar kencang ketika Inter memastikan hubungannya dengan S dan merasa sangat gembira, dan dia sepenuhnya memahami penderitaan Inter, dan pilihan ini akan mengubah kehidupan banyak orang. Herman, di sisi lain, tidak terlalu senang setelah firasatnya terbukti, sementara Lilian merasakan konflik yang sama seperti Herman tetapi tidak sampai ingin menahan Alina di lubang neraka ini. Sekarang, para pemburu harus memilih apakah mereka ingin dikaitkan dengan pencuri paling terkenal atau tidak. Alina menjawab Inter tanpa ragu dengan keyakinan, aku ingin bertemu dengannya. Ekspresi Herman tidak bagus ketika mendengar Alina masih keras kepala, dan dia tahu itu tidak bisa dihindari, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Mungkin, mata tuanya yang licik bersinar dengan kilatan aneh saat dia menjawab, aku akan mengikuti Alina kemanapun dia pergi. Lilian buru-buru mengangguk setelah Herman, sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu, aku juga akan mengikuti putri apapun yang terjadi. Inter menatap Herman dengan dalam dan penuh arti sebelum bibirnya melengkung, dan dia mengangguk, baiklah, seharusnya ada beberapa jubah sekte Gunung Angin Biru di cincin yang kuberikan padamu. Gantilah dengan jubah itu dan sembunyikan kepalamu dengan jubah. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya mulai sekarang. Kita berada di jantung sekte Gunung Angin Biru, jadi bersiaplah untuk konfrontasi atas sinyalku. Ketiga pemburu itu tidak menolak rencana Inter dan mulai berganti ke jubah sekte. Sementara itu, Inter berpikir sambil melihat angin biru yang mengamuk. Aku berada di level terendah gunung ini, dan bahkan tetua ini hanya memiliki akses ke level ini sementara gunung ini jauh lebih besar dari ini. Sekarang Primewan tidak ada. Aku bertanya-tanya apakah ada harta karun tersembunyi atau rahasia lain yang tersembunyi di puncak gunung ini. Hanya Azure Patriark yang memiliki akses untuk naik ke puncak. Sayang sekali, itu bisa saja menjadi pencurian besar-besaran, pikirnya dengan sedikit penyesalan. Meskipun demikian, dia tahu tujuan sebenarnya dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berburu harta karun yang jauh lebih berbahaya daripada tujuan sebenarnya. Bukannya aku tidak mendapatkan apapun darinya, dan pemimpin pencuri itu akan berutang banyak padaku setelah ini. Tetap saja, jika bukan karena apa yang telah dilakukannya dan pelarian tepat waktu dari ahli misterius itu, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Inter tersadar dari pikirannya dan berbalik. Alina telah berganti ke jubah biru longgar dan menutupi kepalanya dengan jubah putih. Herman dan Lilian masih berganti di balik layar es perak mereka. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia berkata dengan lembut. Tanya saja. Inter menjawab dengan dingin sambil menatap Alina dengan saksama. Adiknya, ya. Dia pasti tahu banyak tentang masa lalunya karena dia sangat peduli padanya. Alina bertanya dengan penuh harap, apakah dia di sini? Inter tersenyum nakal dan menjawab, tidak, dia sedang sibuk di tempat lain dan mengirimku. Kau seharusnya tahu identitasnya yang mulia, dan dia tidak bisa begitu saja masuk ke dalam bahaya seolah-olah itu bukan apa-apa. Begitukah? Suara Alina jelas gemetar dengan sedikit kesedihan. Lihat dirimu, semua sedih hanya karena dia tidak ada di sini. Kau seharusnya berpikir lebih hati-hati tentang keadaannya, sejauh yang kita tahu, itu bisa saja merupakan jebakan besar, dan Anda mungkin sudah mengkhianatinya. Aku tidak akan pernah. Alina membalas dengan nada dingin. Dia jelas tersinggung oleh kata-kata Inter dan merasakan sakit di hatinya. Inter sedikit terkejut dengan reaksi keras Alina. Baiklah, katakan saja kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Aku tahu pelayan lamamu jelas tidak senang dengan keputusanmu, dan dia bahkan membenci dia. Jangan salah paham,
Tapi emosi adalah musuh terbesar makhluk hidup, dan musuhmu akan memanfaatkannya saat mereka tahu kau memilikinya. Dia menjawab dengan dingin. Alina menundukkan kepalanya karena kalah karena dia sudah mengerti maksud Inter. Dia tahu dia telah membahayakan nyawa banyak orang saat dia tertangkap, dan S adalah target utamanya. Mereka tidak bertindak terlalu jauh dalam metode mereka karena mereka tidak tahu apakah S akan datang untuknya dan hubungannya dengan Blood Ancestor. Namun, jika mereka tahu S sangat peduli padanya, mereka akan melakukan apa saja untuk membuatnya datang ke sini dengan melakukan segala macam hal padanya. Meskipun demikian, bahkan jika diberi kesempatan lagi, dia tetap akan kembali untuk mencarinya karena dia tidak akan pernah bisa hidup damai tanpa bertemu dengannya. Meskipun dia sedih karena dia tidak pernah datang dan bahkan agak patah hati karena ketidakhadiran dan kewaspadaannya, dia tetap ingin bertemu dengannya sekali saja, dia ingin berbicara dengannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Herman dan Lilian sudah selesai, dan Inter tidak ingin membuang waktu lagi. Inter kembali melantunkan sesuatu di depan angin biru, dan sesuatu tampak bersinar di punggungnya. Saat berikutnya, angin biru mulai terbelah, membuka sebuah lorong. Ayo pergi, jangan tertinggal, atau jalan ini akan ditutup dalam 20 detik. Kau akan mati saat itu. Dia memperingatkan dengan tegas sebelum dia menuju ke lorong, yang menurun, dan 3 pemburu mengikuti dari belakang. Mereka berempat berjalan sekitar 1.200 meter sebelum akhirnya keluar dari angin biru dan muncul di pijakan gunung. Melihat ke belakang, para pemburu tercengang ketika mereka melihat gunung setinggi 4 km, dan gunung itu sepenuhnya diselimuti oleh angin biru sementara puncaknya tersembunyi di balik pusaran biru besar. Cepat ikuti langkahku seperti yang kau lakukan di gua. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Inter mendesak mereka saat dia berjalan dalam pola tertentu dan menuju ke arah jalan pegunungan yang berjarak 1.000 meter dari pintu masuk utama Gunung Biru. Kecepatan mereka juga meningkat karena Inter terburu-buru meninggalkan daerah ini karena itu adalah zona terlarang. Bahkan Tetua Biru ke-7 tidak bisa datang ke sini tanpa izin dari Leluhur Biru. Leluhur Biru tidak ada, yang berarti dia tidak diberi izin. Dia bisa menangani yang lain, tetapi jika Patriark Azure kembali, mustahil menjelaskan mengapa dia membawa para tahanan keluar. Terlebih lagi, atmosfer benua manusia tidak baik, dan semua orang gelisah, jadi keadaan akan sangat berbahaya bagi mereka berempat jika mereka tertangkap. Namun, kekhawatiran Inter tampaknya tidak perlu karena mereka dengan mudah meninggalkan jalur pegunungan dan keluar dari area terlarang setelah melewati gerbang formasi lain dan muncul di jaring puncak gunung yang indah, N0 Velus B, C0 meter. Pada saat ini, Inter berkata dengan serius, kita berada di pelataran puncak sekte Gunung Angin Biru. Jadi, tundukkan kepala dan jangan berinteraksi dengan siapapun, dan biarkan aku yang mengurus mereka. Kita masih cukup jauh dari tempat keluar dari tempat ini, jadi bersikaplah baik. Pengadilan puncak sekte Gunung Angin Biru terbagi menjadi 10 puncak tetua, 1 puncak agung, 1 puncak pemimpin, dan terakhir, puncak terlarang. Di tempat ini, hanya anggota inti sekte yang dapat tinggal, dan mereka semua adalah anggota dari salah satu dari 10 puncak tetua. Secara total, ada sekitar 30.000 anggota yang tinggal di pengadilan puncak, dan mereka semua adalah elit dari sekte Gunung Angin Biru. Namun, karena konflik yang terjadi di benua itu, banyak dari anggota dan tetua ini pergi untuk mengumpulkan pahala dan membuat nama mereka terkenal. Itulah sebabnya tempat itu tampak sepi. Pada saat ini, 4 sosok berjalan menuju gerbang pengadilan dalam, dan siapapun yang melihat mereka akan membungkuk ke arah wanita di depan yang mengenakan jubah tetua puncak. Mereka memang musim dingin dan 3 pemburu. Rombongan musim dingin sangat dekat dengan pintu keluar pengadilan puncak, dan mereka belum menemui rintangan apapun karena identitasnya. Namun, ketika mereka hendak menyeberangi gerbang gunung besar yang mengarah ke pengadilan dalam, seseorang menghalangi jalan mereka. Pria itu tampan dengan tinggi 193 cm dan rahang yang tegas. Matanya yang biru tajam mengandung sedikit nafsu saat ia menatap Tetua Biru ke-7, dan ia juga mengenakan jubah yang sama dengannya. Ekspresi Inter tidak banyak berubah saat ia melihat pria itu dan menyapa, Tetua ketiga, Dennis, apakah Anda butuh sesuatu? Di sisi lain, hati para pemburu mencelos saat mendengar identitas pria ini, tetapi mereka tetap tenang dan menundukkan kepala, dan menunggu untuk melihat bagaimana ini akan terjadi. Dennis tersenyum lebar dan menjawab, Tetua ke-7 Ling, apa yang sedang Anda rencanakan?
Terakhir kali saya memeriksa, Patriark menyuruh Anda, saya dan tetua ke-9 untuk tetap bersiaga di pengadilan puncak sementara mereka mengejar penjahat itu, tetapi Anda tampaknya akan pergi. Bolehkah saya bertanya mengapa dan siapa ketiga orang itu dan mengapa mereka menyembunyikan wajah mereka? Mata Inter berbinar dingin saat ia melihat senyum mesum Dennis. Ia tahu pria ini sengaja mempersulit Ling karena ia menolak lamaran pernikahannya berkali-kali, tetapi ia tidak menyerah. Terlebih lagi, ada alasannya, Dennis terkenal karena sifatnya yang menggoda, dan dia bahkan tidak mengampuni murid sekte yang menarik perhatiannya, dan banyak yang menjadi korban pesona pria ini. Kurasa itu tidak bisa dihindari. Inter berpikir dengan rasa kasihan sebelum Ling tiba-tiba tersenyum cerah saat dia menjawab, aku tidak pergi kemanapun, hanya mengantar murid-murid puncakku keluar dengan instruksi karena itu adalah pertama kalinya mereka keluar, jadi mereka malu. Ngomong-ngomong, karena kita sudah di pintu keluar, mereka bisa keluar sendiri. Di sisi lain, apakah kamu ingin pergi ke tempatku dan berdiskusi tentang kultivasi denganku? Ekspresi Dennis langsung berubah menjadi kaget dan tak percaya saat mendengar kata-kata Ling. Rasanya seperti sedang bermimpi karena Ling tidak akan pernah mengizinkannya mendekatinya, apalagi mengundangnya ke tempatnya. Dia bahkan merasa itu adalah penipu, tetapi sebagai seseorang dengan kultivasi alam kesadaran hukum kuasi, Ling dapat mengatakan bahwa Ling nyata, dan dia lebih memercayai indranya daripada apapun. Apa kamu serius? Dia bertanya dengan tergesa-gesa saat dia hampir lupa tentang para pemburu yang tercengang di belakang Ling. Dia tidak peduli dengan api kecil itu saat keindahan mimpinya baru saja mengundangnya ke tempatnya. Tentu saja, aku sudah terlalu lama terjebak di puncak alam manifestasi jiwa, dan sekarang aku pikir kamu adalah satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara, jawab Ling dengan senyum memikat karena dia telah sepenuhnya mengubah perspektifnya tentang Dennis. Mata Dennis menyala dengan penuh gairah, dan mengangguk, apakah kamu bercanda? Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Kamu akhirnya bisa melihat nilaiku yang sebenarnya, Ling. Ayo pergi, kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Inter mengangguk sebelum berbalik dan berkata dengan penuh arti, kalian semua, pergilah sekarang, dan jangan mengecewakanku, N0 Velus B, C0 meter. Dennis melihat ketiga sosok itu dan dengan tenang mengeluarkan 3 pelat formasi dan melemparkannya ke arah mereka, karena Ling sangat peduli padamu, maka aku akan memberimu formasi penyelamat hidup yang dapat memblokir 3 serangan dari alam kesadaran hukum kuasi. Formasi itu juga berisi tandaku. Jika ada yang berani menghalangi jalanmu, tunjukkan pada mereka, dan mereka tidak akan berani mengganggumu. Jangan mengecewakan Ling, atau kau akan menjawabku. Dennis yang sombong itu kemudian pergi bersama Ling, meninggalkan ketiga pemburu yang tercengang. Masalahnya selesai begitu saja, Lilian bergumam tidak percaya. Namun, Alina memiliki pikiran yang berbeda saat dia dengan cepat berkata, kita harus menyelamatkannya. Namun, Herman tidak membiarkannya sambil berkata, jangan naif. Karena dia berani pergi bersamanya, berarti dia punya cara untuk melarikan diri darinya. Di sisi lain, kita hanyalah penghalang baginya, dan semakin lama kita tinggal di tempat ini, semakin besar bahaya yang akan kita timbulkan padanya dan diri kita sendiri. Sekarang, cepatlah bergerak, aku ingat jalan keluar dari sini. Pengadilan dalam tidak memiliki ahli alam manifestasi jiwa. Alina berpikir itu masuk akal karena wanita itu mampu menyusup begitu dalam ke sekte itu, berarti dia cukup banyak akal. Namun yang sebenarnya dia takutkan adalah tidak dapat bertemu dengan S jika Inter tidak bersama mereka. Meskipun demikian, yang penting adalah pelarian mereka, dan dia yakin S akan menemukannya. Ketiganya kemudian dengan cepat meninggalkan pengadilan puncak dan memasuki pengadilan dalam yang lebih keras. Namun tidak seperti pengadilan puncak, batas pengadilan dalam adalah alam jiwa, dan para tetua di sini bukanlah tandingan Alina atau Herman. Mari kita gunakan Ice Mirage. Keamanan tampaknya kurang ketat hari ini. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi setelah perkataan tetua Azure ketiga, dan itulah sebabnya wanita itu berani bergerak. Herman mengambil alih kendali penuh saat sosoknya mulai menyatu dengan sekitarnya. Gadis-gadis itu mengikutinya saat mereka menggunakan keterampilan garis keturunan es mereka dan menuju ke pelataran luar. Setelah itu, mereka tidak lagi menemukan rintangan apapun kecuali gerbang pelataran luar, tetapi mereka melewatinya dengan menunjukkan platformasi yang diberikan tetua Azure ketiga, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Mengenai pintu keluar,
mereka menemukan banyak orang tampaknya pergi berkelompok, dan tidak ada yang memeriksa apapun. Hanya mereka yang masuk, mereka harus melalui pemeriksaan mendalam. Begitu mereka meninggalkan sekte Gunung Angin Azure, mereka menghilang ke dalam hutan di sekitar sekte tersebut. Namun, ketika mereka hanya beberapa mil jauhnya dari sekte tersebut, langkah kaki mereka terhenti karena tepat di depan mereka berdiri sosok berkerudung gelap. Sebuah suara nakal terdengar, "Kalian sudah cukup lama." Pada saat ini, Es sepenuhnya fokus pada koin formasi surgawi di depannya. Dengan kedua tangan, ki jiwa surgawi keemasan mengalir keluar dan diserap sepenuhnya oleh koin formasi surgawi. Setiap kali koin menyerap sejumlah ki tertentu, tangan Es akan mulai bergerak dengan gerakan yang kabur, dan kemudian garis biru tua yang samar akan muncul di koin. Pada saat ini, 5% permukaan koin dipenuhi dengan garis-garis biru tua itu, dan bentuknya tidak jelas. Ketika Es mulai mengukir rune susunan surgawi pada koin formasi surgawi, dia pikir itu tidak akan terlalu sulit. Tetapi baru setelah memulainya dia mengerti betapa naifnya dia, N0 Velus B, C0M. Pertama, dia perlu memahami rune itu, dan kemudian dia perlu membentuk ratusan tanda tangan sambil memfokuskan ki-nya pada koin dan membentuknya menjadi simbol rune. Tetapi kesalahan sekecil apapun akan merusak segalanya, dan kemudian dia harus memulai lagi. Sudah 3 minggu, dan Es hanya dapat menyelesaikan pembuatan satu koin dengan rune susunan setelah gagal beberapa kali. Namun, saat ia memahami rune susunan surgawi ini dan menciptakannya, ia juga mulai mengendalikan ki jiwa surgawinya lebih banyak dan dapat merasakan elemen angin di dalamnya. Ia menemukan bahwa pencapaian hukum anginnya tampaknya juga penting dalam pembuatan rune ini, dan semakin ia berlatih, semakin dalam ia memahami ki jiwanya sendiri yang telah lama ia abaikan. Mengenai apa yang terjadi di luar, ia tidak khawatir karena Noah dan Freya memegang kendali. Tepat pada saat ini, antarmuka sistem tiba-tiba terbuka di depannya, benar-benar mengejutkannya, dan garis-garis biru tua pada koin itu langsung meledak menjadi partikel. Sebuah urat tebal muncul di pelipis Es setelah beberapa jam kerja kerasnya, mengepul menjadi asap karena gangguan tiba-tiba dari sistem. Namun, sistem itu tampaknya tidak peduli, dan ketika ia mendengar apa yang dikatakannya dan melihat antarmuka itu, ekspresinya berubah drastis. Sama dengan. Misi pemimpin rumah, infiltrasi. Syarat 4, petakan area target dan ancaman, telah diselesaikan oleh Interfox. Hadiah telah dirilis. Syarat 5, menyusup ke tempat Alina disandera, telah diselesaikan oleh Interfox. Hadiah telah dirilis. Syarat 6, melarikan diri bersama Alina, telah diselesaikan oleh Interfox. Hadiah telah dirilis. Tanda hubung. Poin rumah, pemimpin rumah, 1.300.910, minus 5.750.000. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, menyusup. Telah selesai. Sama dengan. Es menatap antarmuka seolah-olah dia sedang bermimpi, tetapi dia tahu dia tidak sedang bermimpi karena poin rumahnya benar-benar dikurangi. Ini jauh lebih cepat dari yang kuduga. Mata Es berbinar-binar karena kegembiraan karena dia tidak peduli dengan poin rumah itu karena hadiah itu diatur sesuai dengan tingkat kesulitan misi. Karena Inter telah menyelesaikan misi ini, itu berarti dia telah mendapatkan hadiah itu juga rasa terima kasihnya. Meskipun demikian, Es tetap merasa Inter bertindak terlalu cepat, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk memberitahunya terlebih dahulu. Namun, dia berharap untuk menciptakan kesempatan semacam ini bagi Inter dengan menabur perselisihan di antara manusia dan ras lain. Tapi sekarang setelah itu selesai, dia merasa agak terperangah karena dia mendapat kesan bahwa dia perlu melakukan penyelamatan sendiri. Es hampir lupa bahwa Inter adalah mata-mata, sejak awal, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam menyusup ke markas musuh. Alina bersamanya. Jantung Es berdebar kencang hanya dengan memikirkan Alina bersama Inter sekarang dan aman dan sehat. Jadi, dia segera menutup panel dan mengirim pesan panggilan kepada Inter dengan tergesa-gesa, sama sekali melupakan pembuatan rune atau usahanya karena dia sekarang merasa segar kembali dengan berita yang luar biasa ini. Setelah itu, Inter mengangkat telepon setelah 10 detik, dan suaranya yang sarkastik terdengar. "Aku hanya bertanya-tanya kapan kamu akan menelepon dan memujiku. Bagus sekali. Aku benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku, dan aku berutang banyak padamu."
Es tidak menahan pujiannya karena dia benar-benar berterima kasih kepada Inter, dan itu bukanlah kebohongan. Kemudian dia dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Bagaimana keadaannya? Apakah dia bersamamu? Di mana kalian? Wah, pelan-pelan. Suara bingung Inter terdengar saat ini karena dia agak terkejut mendengar pertanyaan kekanak-kanakan dari pemimpinnya yang licik itu. Dia bahkan menemukan kemiripan antara urgensi Alina dan Es. Keduanya tidak sabar untuk bertemu satu sama lain. Dia bahkan merasa agak cemburu dengan ikatan mereka. Jadi, dia kehilangan minat untuk menggodanya lagi dan dengan kesal berkata, "Aku akan memberikan semua detailnya, jadi berhentilah bertingkah seperti bayi." Es tidak peduli dengan citranya saat ini karena dia cukup gembira tentang Alina yang baik-baik saja, dan mereka akhirnya bisa bertemu setelah hampir 2 dekade berpisah. Dia kemudian dengan penuh perhatian mendengarkan bagaimana Inter mampu bertindak begitu cepat, dan dia bahkan memberitahu dia tentang kondisi Alina ketika dia menemukannya, yang membuat niat membunuh Es terwujud. Dia juga memberitahu dia tentang Herman yang merasa ragu dengan Alina yang bertemu dengannya, dan dia bahkan tampak berniat jahat. Ketika Es mendengar Alina memanggil Herman kakek, dia langsung tahu siapa Herman ini. Dan catatan tersembunyi itu muncul di benaknya bahwa Herman pergi hari itu ketika dia membawa Alina bahkan tanpa membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal, senyum dingin muncul di bibirnya karena pada awalnya dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Herman. Jadi ini intinya, meskipun aku harus menyingkirkan pion yang kuat, orang yang muncul itu, pada akhirnya, adalah masalah yang cukup besar. Saat ini, kami bergerak menuju pantai barat dari benua tengah. Seluruh benua sedang dilanda perang saat ini, jadi kurasa tidak ada yang bisa mengganggu Alina untuk sementara waktu. Tapi tetua itu akan segera sadar kembali karena sekarang aku berada di luar jangkauannya. Meskipun dia tidak akan mengingat apapun, saat dia mendapati dirinya dalam pelukan tetua itu, aku yakin keadaan akan menjadi lebih buruk. Meninggalkan benua secepat mungkin adalah prioritas utama kita saat ini. Es sepenuhnya setuju dengan pernyataannya, dan dia senang bahwa semuanya berjalan sesuai rencana Inter. Namun, dia tidak senang dengan Inter yang langsung menggunakan kemampuan barunya untuk pergi ke sana sendiri. Bi tidak bisa menyalahkannya karena dia tahu betapa berbahayanya misi itu. Baiklah, jaga dia tetap aman dan awasi lelaki tua itu. Jika dia menunjukkan gerakan aneh, tinggalkan dia. Rasa dingin merayapi matanya, saat kau memasuki lautan tak berujung, aku ingin kau mengarahkan kapalmu ke arah kami. Dengan cara ini, kita akan menghemat banyak waktu. Senyum hangat yang langka tiba-tiba terbentuk di wajah tegasnya. Oh, dan beritahu adik perempuanku bahwa aku ingin bertemu dengannya, dan jangan berani-berani menyembunyikannya, atau aku tidak akan memaafkanmu. Patriark Azure, Sane, terbang di atas langit, meninggalkan jejak biru, dan memiliki ekspresi jelek saat matanya berbinar biru sementara platform masih aktif ada di tangannya. Tampak bingung, dia membalik tangannya, dan sebuah kubus komunikasi muncul, dan dia mengaktifkannya. Apakah kamu menemukannya? Dia bertanya dengan muram. Suara bingung lainnya terdengar sebagai jawaban, tidak, Patriark, Ratu Peri itu menggunakan kekuatan hidupnya untuk mengeluarkan keterampilan rahasia. Aku tidak dapat menemukan jejak apapun bahkan setelah menggunakan keterampilan rahasia milikku sendiri. Sudah 4 hari sejak dia melarikan diri. Kita harus menghentikan ini dan kembali. Bahkan jika dia melarikan diri, vitalitasnya akan benar-benar rusak, kultivasinya akan menurun, dan semua hartanya akan digunakan hanya untuk membuatnya tetap hidup. Jadi, dia bukan lagi ancaman bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah fokus membasmi para iblis dan setan serta menemukan 2 target bernilai tinggi itu. Dengan putri pemburu di dalamnya, kita akan memiliki cukup pengaruh untuk menahan 3 ras itu sampai tetua agung kembali. Yang lebih penting, kita perlu menyusun rencana untuk menyelamatkan rombongan tetua pertama dengan selamat, atau semuanya akan sia-sia. Aku cukup yakin sekarang, ras lain juga akan berencana untuk mencegat mereka. Mata leluhur Azure menyipit karena dia sudah memikirkan kemungkinan ini. Namun, dia ingin menyingkirkan variabel seperti Ratu Peri atau setidaknya menahannya sehingga dia tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun, dia tidak hanya berhasil melarikan diri meskipun mereka diserang secara tiba-tiba, dia bahkan berhasil melarikan diri dari formasi besar sekte mereka, seperti halnya Duke Iblis dan Putri Iblis. Ini adalah kekalahan kedua sekaligus luka bagi harga diri leluhur Azure, yang mengira formasi sekte mereka tak terkalahkan di alam pemahaman hukum.
Namun demikian, seperti yang dikatakan tetua Azure kedua, ini bukan saatnya untuk menyimpan dendam. Baiklah, panggilan perburuan. Mari kita kembali dan ubah posisi para pemburu sebelum hal seperti itu terjadi lagi. Dia dengan tegas memerintahkan dan berbalik. Namun, setengah jam kemudian, dia menerima panggilan tak terduga dan menerimanya dengan cemberut. Tetua ke-9, apakah semuanya baik-baik saja? Suara tua terdengar penuh kepanikan. Tidak. Tidak ada yang baik-baik saja, leluhur. Cepat kembali, atau tetua ketiga dan ketujuh mungkin akan saling membunuh dan benar-benar merusak istana puncak. Ekspresi leluhur Azure menjadi tegang setelah mendengar berita yang tak terduga dan tidak masuk akal ini. Tunggu. Kenapa mereka bertengkar? Aku tidak tahu, tapi dari bagaimana dia memaki-maki dia dan kehilangan akal sehatnya dan menghabiskan kekuatan hidupnya sambil mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh tetua ketiga. Aku pikir tetua ketiga mungkin telah menodai tetua ketujuh. Suara tetua biru ke-9 yang muram dan penuh rasa jijik terdengar. Azure Patriark hampir jatuh dari langit, dan matanya terbelalak sebelum amarahnya muncul, dan dia meraung, mengguncang sekitarnya. Dia melakukan apa? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain benua angin biru, Inter dan ketiga pemburu sedang beristirahat di sebuah gua terbengkalai. Inter baru saja selesai menerima kunjungan dari Es dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu karena dia jelas merasa tidak nyaman dengan nada lembut Es. Kemana kita akan pergi sekarang? Herman, yang duduk di sudut, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada sosok berkerudung yang membuatnya merinding. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua biru ketujuh hanyalah pion dari wanita ini, dan apakah dia adalah pencuri tanpa wajah yang sebenarnya atau bukan, dia tidak bisa yakin lagi. Dia mendapat kesan bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri, dan sementara itu, dia bisa membimbing Alina pergi tanpa dia harus bertemu dengan Es. Namun, dia salah besar dan bahkan lebih khawatir dengan betapa mengerikannya rekan-rekan Es, dan dia tahu bahwa pertemuan itu tidak bisa dihindari. Lilian juga benar-benar terpesona oleh kemampuan Inter dan bahkan ingin berteman dengannya, tetapi wanita itu memberinya aura yang tidak dapat didekati. Adapun Alina, dia masih melanjutkan pemulihannya, tetapi dia agak waspada terhadap Inter dan merasa terancam karena jika wanita seperti itu mengelilingi Es, maka dia hanya di atas rata-rata, dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara fananya yang malang, yang selalu berbicara tentang kebenaran dan prinsip, akan berubah menjadi begitu luar biasa dan menjadi keberadaan yang menakutkan seperti pencuri langit. Dia bahkan merasa tidak nyaman dengan hubungan Es karena sudah 16 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan waktu telah mengubah banyak orang. Inter memelototi pemburu tua itu dengan dingin karena wajahnya sepenuhnya tersembunyi. Tidak ada yang bisa tahu seperti apa penampilannya atau menebak pikirannya. Dia merasakan permusuhan dari Herman, tetapi dia cukup patuh, jadi dia tidak bisa bertindak hanya karena perintah khusus Es. Namun, dia mengawasi pemburu tua ini, dan jika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan berbelas kasihan. N0 Velus B, C0M. Tentu saja, kita akan meninggalkan benua ini. Kau mungkin tidak tahu karena kau terjebak di penjara itu, tetapi benua ini sedang kacau sekarang, dan manusia telah berubah menjadi target besar. Jadi, tempat ini tidak aman, tetapi tempat ini juga memberi kita kesempatan untuk menyelinap pergi. Inter berkata dengan dingin. Alina berbicara saat ini, di mana saudaraku? Dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang hal itu karena kata-kata Inter dengan jelas menyiratkan bahwa Es sama sekali tidak ada di benua ini. Ini membuatnya merasa agak sedih karena ini dapat dengan mudah diambil karena dia bukan lagi prioritas utamanya, tetapi dia tidak ingin mempercayainya. Inter kemudian menoleh ke arah Alina, dan dia bisa merasakan kegelisahannya dan kemudian teringat betapa bahagianya Es dan pesannya bahwa dia ingin bergantung padanya. Jika dia merasa puas, dia mungkin akan menahannya, tetapi dia tidak menyukainya lagi. Karena dia tahu jika dia tahu bahwa dia telah memusuhi Alina dan sikapnya berubah karenanya, dia mungkin akan menghukumnya dengan keras karena dia jelas terlalu peduli pada pemburu itu. Dia sedang dalam perjalanan tetapi masih cukup jauh. Tetapi dia menyuruhku menyampaikan pesan kepada adik perempuannya. Dia bilang dia ingin sekali bertemu denganmu. Kesedihan Alina langsung lenyap ketika dia mendengar matanya berubah menjadi bulan sabit karena bahagia. Rasanya seperti kelegaan yang luar biasa saat mendengar kata-kata itu. Dia bergumam pelan, penuh dengan kegembiraan dan rasa malu, aku juga tidak sabar. Di sisi lain,
Herman memejamkan matanya yang baru saja mengintai dengan sinar firasat.